Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman jumpa lagi di forum harian ini. Forum curhat, sampai jam tiap hari. Mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman ya. Kalau nggak mau dimaafkan, sebelum kita mulai. Hari ini last minute nih. Ada webinar bulanan tentang pajak UMKM. Materinya isi saya langsung, ya, berpengalaman langsung soal tertib pajak. Alhamdulillah kami udah 7 tahun lah tertib pajak, alhamdulillah. Jadi pengalamannya langsung dari pedagang online shop. Karena kalau teman-teman ke konsultan yang lain, kemungkinan besar nggak ngerti jual online itu gimana. Tadinya nggak agak roaming dan harganya cuma 151.000 doang teman-teman, cuma segitu doang. Dan hari ini nanti jam 8 ya, kalau yang mau nanti join aja grupnya, nanti saya kirim link. Yuk udah ada yang ngajak yuk Mas Hamasah Publishing, gimana Mas Hamasah? Izin nanya nih Kang, Yuk. kalau itu kan tokonya Kang Dan itu kan produknya campur-campur ya? Kayak di Pit itu kan ada yang jualan apa namanya tuh yang wiper, kemudian apalagi campur lah pokoknya. Kalau toko kayak model Palu Gada gitu, campur-campur gitu itu mempengaruhi traffic enggak sih ya Kang? Traffic-nya gimana berpengaruh gitu kalau produk nggak spesifik atau ya campur-campur kayak gitu tuh? Trafficnya kalau dibanding sama yang spesifik ya, kalau satu toko lawan satu toko ya gedean yang satu toko ya, gedean yang spesifik dong. Jadi kan saya main tokonya banyak. Jadi buat saya sih nggak masalah buat saya. Sama ada beberapa trik tertentu. Gitu masa-masa. Berarti Kang Gani itu emang ada, itu kan tokonya banyak ya. Hmm. Memang ada beberapa toko yang memang campur-campur gitu, Palu Gada istilahnya lah. Kemudian Hmm. ada yang spesifik gitu ya. Hmm. Atau campur semua ya? 99% campur semua. Oh. Berarti itu trafficnya ya iklannya ya berarti nggak pakai iklan toko ya? Nah, nggak pakai iklan toko saya. Nggak pakai. Oh iya, Betul. oke. Berarti berpengaruh banget ya Kang? Dibilang banget nggak juga sih sebetulnya. Tergantung gaya main aja. Kalau apple to apple, kalau satu toko lawan, kalau kita bandingin satu toko yang spesifik sama satu toko yang Palu Gada, menurut saya yang toko yang spesifik bisa dapat traffic lebih besar. Asalkan memang pasarnya besar. Kalau pasarnya memang kecil, mah ya kecil juga. Tapi yang paling penting sebenarnya konversinya sih. Kalau toko spesifik harusnya tingkat konversinya lebih besar daripada yang Palu Gada. Itu masa-masa. Oke? Oh, itu alasannya kenapa ya? Jualnya Palu Gada gitu? Atau memburu itu apa sih? Seperti yang pernah dikatakan tadi, berburu produk training. Jadi si tokonya itu campur-campur itunya produknya itu. Ya, salah duanya itu. Salah duanya itu. Oke, Masih terima banyak kasih Kang alasan Dan. lain. Siap, sama-sama. Yuk lanjut. Mas Agus Salim yuk. Oke Kang, jadi gini Kang, mau tanya dong, ini kan lagi udah mau puncaknya nih Ramadan ya Kang ya. Nah, kalau dari toko Kang Gani ini aman semua dari suppliernya, atau emang ada yang udah banyak yang kosong, terus Kang Gani pesanan udah banyak nih dari supplier tersebut dan akhirnya kena penalti. Kira-kira ada nggak toko Kang Gani yang kena penalti? Terus kalau emang ada, udah dibanding belum? Dan cara bandingnya itu gimana sih Kang biar akurat ya, biar diterima itu sih Kang. Siap. Ada yang kena penalti. Makanya kalau saya ngakalinnya preventifnya suppliernya banyak. Kalau supplier cuma satu, wah repot. Jadi saya supplier banyak. Yang saya pantau tiap supplier performanya seperti apa. Jadi mana yang digas, mana yang tidak. Terus bandingnya gimana? Tidak banding. Biarin aja lah. Gitu kalau saya, Mas Agus. Oh oke, siap Kang. Siap. Lanjut. Lanjut. Mas Tony Ramadan yuk. Ya, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang, izin tanya Kang, saya tuh kepo sama ini Kang, toko-toko yang saya lihat itu, walaupun tokonya biasa aja ya sebenarnya, cuman udah dapet kayak di shop tab-nya itu campaign-nya itu loh Kang, kayak ada Ramadan Big Sale, terus kayak 22, 33 gitu. Nah, itu syarat untuk dapat begituan tuh gimana ya Kang? Karena performa toko ini sebenarnya udah bagus lah, sehat semua gitu, staff juga. Cuman belum dapat seperti itu. Apakah itu ada pendaftarannya atau nanti otomatis Kang kayak gitu? Thank you. Sip. Ada dua, ada sebagian besar sih harus daftar ya teman-teman. Tapi ada juga toko-toko yang disayang dalam tanda kutip. Yang nggak daftar juga udah dapat badge-nya, dapat traffic serasa campaign. Ada toko-toko kayak gitu. Tapi ya realistisnya daftar dulu.
Ada di promosi saya, Mas Sony. Jadi apa sih BRS, Big Ramadan Sale atau 22 pilih apa? Itu kalau mau dapat badge itu udah daftar. Realistisnya gitu. Udah daftar terus nih Kang, udah di ACC sih. Cuman kok belum dapat di ShopTab-nya itu ya, rencananya itu. Coba verifikasi dulu pakai akun lain, istri atau siapa, apakah benar nggak kelihatan atau enggak. Oke. Ya, Okay. thank you Kang. Yuk. Siap. Lama-lama belum makan ya teman-teman, sorry. Yuk Mas Ilham yuk. Ya Mas, mau nanya Mas, kan udah mulai rapi-rapi ya laporan-laporan ya, ada laporan pengeluaran, pengadaan barang, laporan operasional, stok, sama arus kas. Mantap. Nah, kalau arus kas itu Mas Gani pernah bikin kan ya, berarti dulu apa sekarang masih? Cuma itu dong laporan keuangan sih guys, itu memang. Kalau arus kas itu berarti dia kait sama di rekening ya Mas ya, dia real time-nya perubahannya per berapa jam kita cek, kita catat terus gitu Mas? Oh enggak lah, enggak usah. Oh enggak, harusnya gimana? Yang penting kan tanggalnya aja, tanggal dia debit atau kreditnya dicatat sesuai keluar tanggal itu. Kalau saya seminggu 2 kali pembukuan. Wah, kalau tiap jam mah habis waktu Mas Ilham. Seminggu 2 kali berarti terdata gitu, maksudnya apa histori masih ingat gitu Mas, soalnya kan itu kan masih disimpan di kepala kita ya. Oh kan saya download mutasi rekening. Oh lihat dari rekening. Saya khawatirnya kalau 2 minggu ya memang ada data rekening tapi kan kadang lupa nih apa ya transaksi gitu. Ada kok, ada di situ kan lengkap ada keterangannya. Yang kadang-kadang keterangan tuh yang BRI apa, kalau BCA setahu saya lengkap, BRI cukup lengkap, BRI kalau nggak salah kadang itu apa, diingat-ingat gitu, makanya seminggu 2 kali kalau saya. Seminggu 2 kali. Oh oke. Udah, makasih Mas masukannya, ada bayangan. Siap. Sama-sama. Yuk lanjut Mas Cakrasena yuk. Sebelum lanjut jangan lupa teman-teman, hari ini webinar pajak ya, last minute hari ini jam 20.00 mau belajar pajak karena sebelum 31 Maret, jangan sampai teman-teman lagi panen raya, malah kesandung pajak. Yuk, Mas Cakra, yuk. Oke Om, selamat siang Om. Mau minta tips nih Om. Mau minta tips dari Om Gani selama kita ini menjalankan usaha gitu, apalagi yang baru. Kalau untuk mengurangi sifat konsumtif gimana ya Om? Tips dari Om Gani, biar gak bocor terus, biar bisa lebih berkembang gitu usahanya. Mengurangi sikap konsumtif pribadi atau bisnis nih? Karena bisa dua pribadi tuh. Om, pribadi karena kan masih satu rekening gitu. Minta tipsnya dong Om, biar nggak bocor terus. Karena kan gini Om, di TikTok ada viral cupang, pengen aja beli gitu, bocor terus. Gitu aja sih Om, minta tipsnya. Saya mikir dulu. Kalau pribadi agak bingung nih. Saya jawab dulu soal bisnis deh. Kalau bisnis biar gak gampang keluar, fokus ke data ya teman-teman. Saya juga kadang percaya bisa jalan, gas, boncos, gas, boncos. Saya naif terhadap data. Sehingga makin di sini saya makin dewasa, data driven. Kalau ya pasti pernah dengar ya, data driven bisnis. Nah, udah ke situ sih saya sekarang. Jadi porsi impulsif saya dalam bisnis, khususnya mungkin iklan kali ya, atau nyetok kalau teman-teman kalau saya kan nggak nyetok. Iklan saya udah fokus ke data aja. Terus tadi pemisahan rekening pribadi sama rekening bisnis itu wajib. Itu fardu ain teman-teman. Kalau enggak wah bisa repot banget. Jangan nabung masalah. Makin teman-teman nggak melakukan itu akan makin susah nanti keluarnya. Terus kalau untuk pribadi gimana ya? Kalau soal hobi memang susah sih. Kalau hobi menurut saya selama itu diizinkan istri, kenapa enggak? Tapi kalau saya pribadi, alhamdulillah hobinya itu soal perlaptopan, perkomputeran. Jadi misalkan beli mouse baru, beli kamera baru, jadi menunjang produktivitas. Kalau beli cupang kayak gitu, saya nggak pernah tergugah ya. Kenapa bisa nggak tergugah? Nggak tahu. Memang ya nggak tahu aja. Jadi
saya nggak bisa nyaranin tips apa-apa selama disetujui istri. Kenapa enggak? Itu aja sih paling, Mas Cakra. Oke, siap Om. Maaf Oke, ya, makasih mungkin Om, gitu aja Om. siap. Heeh. Mungkin nggak menolong, maaf ya. Tapi kayaknya saya bikin kontennya seru nih. Harus dipikirin dulu. Kalau langsung nanya bingung. Siap. Oke, thank you Mas Cakra. Oke Om. Yuk lanjut Mas Indra Gunawan terakhir yuk. Ya, Mas Yani di produk saya itu kan suka ada satu info produk perlu diperbaiki. Nah, terus kalau dilihat itu foto watermark sekarang udah nggak boleh ya. Dibilang ada watermark yang menutupi produk itu info perlu diperbaiki. Nah, kalau saya mouse over di sini katanya bisa meningkatkan traffic. Pertanyaan saya, Mas Yani percaya apa enggak nih? Watermarknya harus di remove gitu maksudnya? Agak lucu ya, kok foto kita dikasih watermark yang menutupi produk kan biar nggak dikopas ke Comot. kompetitor ya kan, biar nggak dicomot, tapi kok disuruh dibuka sekarang lah, terus gimana? Aduh, bingung juga sih jawabnya. Ya kalau Mas Yani pribadi itu tetap kasih pro watermark atau copot watermark? Saya copot watermark. Oh copot ya, dicomot orang nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Kalau saya. baik. Kenapa Tapi Mas? Bisa kaidahnya- tahu alasannya? Karena saya juga nyomot. Oh, ya. Karena saya juga nyomot. Terus saya udah nggak pernah photoshoot. Nyomot, lempar AI, upload aja. Jadi ada yang nyomot lagi, ya monggo aja. Saya tinggal bikin baru. Cuman kaidahnya kalau udah pernah winning jangan diganggu gugat sih menurut saya. Karena kita jualan di marketplace ini lebih mudah boncosnya kan daripada untungnya. Jadi ketika ada kesenggol kabel dikit, nanti boncos, wah nangis darah. Nah, Jadi itu kalau- memang Mas, kan pernah winning terusannya kok tahu-tahu lagi turun gitu kan. Akhirnya overthinking kemana-mana, terus ada tanda seru kuning, ada watermark yang menutupi produk, dapat menurunkan traffic. Lah, Kan pernah winning. Kenapa jadi mengkambing hitamkan si watermark? dulu juga watermark juga nggak ada itunya Mas, nggak ada rule-nya kan. Sekarang baru tiba-tiba. Dari dulu tuh nggak pernah Mas. Saya tuh pakai watermark nggak pernah dapat itu, nggak pernah dapat warning itu. Terus sekarang tahu-tahu dikasih warning gitu kan. Jadi kayak kebijakan baru, sama kayaknya barengan deh sama yang terapkan Optimasi AI ya. optimasi AI, iya kayaknya barengan deh tuh watermark itu. Kalau pernah winning, saran saya pertama cek dulu marketnya emang lagi growing nggak, atau marketnya nggak turun amat nggak. Kalau itu nggak turun amat, biarin aja. Saya sih lebih baik upload baru nih rutin itu, langsung aja A/B test. Jangan-jangan bener. Tapi kalau yang pernah winning itu digituin, saya rasa nggak logis aja gitu. Dulu kan pernah winning tanpa watermark, dengan watermark. Sekarang dicabut jadi winning lagi, kayak nggak Ya, logis. namanya kita ngontrak sama ibu kos Mas, ibu kos punya peraturan baru gimana ya? Iya, memang. Iya kan, kadang-kadang ada Ada. hidden rule gitu, tahu-tahu kena peraturan di tengah-tengah gitu. Oke, siap Mas, makasih Mas. Sip. Masih ada waktu ya terakhir deh, yuk Mas Abu Ilyas yuk. Ya, makasih Kang Geni. Mau nanya kalau ini apa? Dropship itu harus satu toko, kita buat untuk satu toko, atau bisa kita satu toko bisa banyak toko ngedropshipnya? Bebas, tapi ada Nanti trik-trik kan khusus. misalnya Kak, nanti ada order mix tuh gimana tuh? Kan mesti disatuin jadi paket kalau misalkan tokonya banyak gitu. Nah, ada Toko caranya, sellernya. tapi saya nggak bisa spill materi bootcamp, jadi mohon maaf. Oh ya. Satu lagi, Maaf ya. Kang, ini apa? Oke, boleh yuk. Produk dikatakan winning tuh harus berapa terjual atau gimana sih kata yang dimaksud produk winning tuh? Oke, nah ini definisi winning itu beda-beda ya tiap orang ya. Bagi saya winning itu adalah konsisten 1 per hari. Saya mah nggak muluk-muluk, 1 per hari buat saya udah winning. Itu definisi saya. Definisi teman-teman ya silahkan definisikan sendiri. Cuman kalau teman-teman dengar saya bilang winning artinya sudah konsisten 1 per hari lah kurang lebih. Itu Mas Abu. Oh gitu, ya siap. Atur nuhun. Oke, siap. Ya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa malam ini yang mau join webinar pajak join dulu grupnya di saya kirim. Oh ya, info bootcamp dong. Kapan ada lagi? Dropship. Kayaknya akhir Maret atau April. Akhir Maret. Saya sama Mas Sony mau fokus dulu panen raya. Oke, Ya. siap.
Thank you ya semuanya. Assalamualaikum.